Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membahas 5 aplikasi pencatat transaksi keuangan yang paling banyak di-download di Play Store. Aplikasi-aplikasi yang akan aku review nanti memiliki fitur-fitur yang beragam. Ada yang fiturnya sederhana namun enak dilihat dan mudah dipahami, tapi ada juga fitur yang cukup lengkap dan bisa melakukan banyak hal. So, keep watching! Untuk aplikasi yang pertama, yaitu Money Manager Expense and Budget. Sampai sekarang, aplikasi ini sudah terdownload lebih dari 10 juta kali dan merupakan aplikasi pencatat keuangan sehari-hari yang paling populer di Play Store. Aplikasi ini dibuat oleh perusahaan Realbite Incorporation dan memiliki rating yang cukup bagus, yakni 4,7. Dalam review aplikasi pencatat transaksi keuangan, aku menilai dari beberapa aspek. Yang pertama, yaitu aku menilai dari tampilan dan menu. Tampilan dan menu di aplikasi ini cukup sederhana. Maksud dari sederhana artinya enak dilihat dan langsung gampang dipahami. Meskipun tampilannya cukup sederhana, bukan berarti fiturnya itu cukup terbatas. Ternyata aplikasi ini fiturnya cukup lengkap loh. Yang berikutnya adalah fitur pengingat mencatat transaksi. Fitur ini berfungsi seperti alarm yang mengingatkan kita untuk mencatat pengeluaran atau pemasukan di hari itu di jam-jam tertentu sesuai dengan waktu yang kita atur. Tapi ternyata di aplikasi ini tidak memiliki fitur tersebut. Aspek yang aku nilai berikutnya adalah ada tidaknya fitur multi-wallet. Apa itu fitur multi-wallet? Jadi, fitur multi-wallet adalah fitur banyak dompet, kalau diartikan secara harfiah, yang maksudnya adalah kita bisa memisahkan pengeluaran berdasarkan jenis uangnya. Maksudnya adalah uang di sini ada yang uang tunai, ada juga yang uang digital. Dan uang digital pun nanti kita bisa memisahkan lagi, misalnya kita ada Dana, ada OVO, ada ShopeePay, dan lain sebagainya. Nanti pengeluaran dari setiap jenis uang itu bisa kita pisahkan. Namun demikian, di menu laporan nanti, semua pengeluaran dari berbagai jenis uangnya itu bisa terintegrasi menjadi satu. Bagusnya di aplikasi Money Manager Expense and Budget, menu tersebut sudah ada. Aspek berikutnya yang aku nilai yaitu kategori pendapatan dan pengeluaran. Jadi, di aplikasi Money Manager Expense and Budget sudah terdapat kategori-kategori pendapatan dan pengeluaran. Misalnya untuk pendapatan itu dari gaji, dari bonus, dan lain sebagainya. Terus untuk pengeluaran ada pengeluaran makanan, ada perlengkapan rumah, dan lain sebagainya. Jadi menu-menu tersebut sudah ada dan bisa langsung digunakan. Tapi kalau misalnya kalian kata-katanya tidak cocok untuk kategorinya, misalnya makanan aku pengen ganti dengan bahasa Inggris, food and beverage misalnya. Kalian bisa mengedit dengan mengubah atau menghapus kategori-kategori yang tidak kalian butuhkan. Yang jadi nilai plus di aplikasi ini yaitu setiap kategori bisa ditambahkan subkategori. Contoh seperti ini ya, misalnya untuk pengeluaran sehari-hari kalian membaginya menjadi pengeluaran untuk makanan, untuk tagihan rutin. Dan di dalam makanan itu kalian ingin membagi lagi. Misalnya untuk makanan kalian ingin membagi ke subkategori bahan makanan, buah-buahan, dan makan di luar. Kemudian untuk kategori tagihan rutin, misalnya kalian ingin membuat subkategori tagihan listrik, tagihan internet, tagihan PDAM, dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud subkategori. Dan di aplikasi ini sudah mendukung untuk ditambahkan subkategori. Aspek selanjutnya yaitu ada tidaknya menu penyusunan anggaran atau budgeting. Bagusnya di aplikasi Money Manager Expense and Budget sudah tersedia. Kalau ada menu ini, kalian bisa membuat rencana pengeluaran di setiap bulannya supaya setiap kategori pengeluaran bisa langsung ketahuan anggarannya berapa per bulannya dan langsung bisa dipantau dari waktu ke waktu pergerakannya apakah sudah over budget atau belum. Berikutnya adalah menu utang piutang. Sebelumnya, kalian harus bisa membedakan dulu ya antara hutang dan piutang. Kalau hutang, sederhananya kita menerima pinjaman uang dari orang lain. Tapi kalau piutang adalah sebaliknya, kita meminjamkan uang kepada orang lain. Tapi sayangnya di aplikasi ini nggak tersedia. Yang berikutnya adalah menu daftar belanja. Di menu ini kita bisa menulis barang-barang apa saja yang akan kita beli beserta perkiraan harganya, sehingga total belanjanya bisa diprediksi. Jadi pada saat kita belanja nanti, kita bisa membawa uang secukupnya dan menghindari impulse buying.
Kemudian di menu daftar belanja juga ada alarm pengingat waktu belanja, sehingga pada saat waktunya tiba untuk belanja, alarm akan berbunyi. Tapi sayangnya aplikasi ini nggak ada menu daftar belanja. Fitur yang selanjutnya yaitu ada tidaknya menu sinking fund. Yang belum tahu, sinking fund itu kurang lebih adalah tabungan terencana di masa yang akan datang, yang targetnya itu sudah ditentukan dari awal, keperluannya untuk apa, dan jangka waktu menabungnya berapa. Misalnya kita ingin membeli handphone baru 1 tahun ke depan, berarti kita akan membuat sinking fund untuk 1 tahun ke depan. Jadi dimulai dari tanggal berapa dan masa habisnya kapan itu sudah ditentukan. Tapi sayangnya di aplikasi Money Manager Expense and Budget juga tidak ada. Aspek berikutnya yang aku nilai adalah ada tidaknya menu Connect Bank. Jadi maksudnya, jika aplikasi ada menu ini, kita bisa mengkoneksikan transaksi-transaksi yang ada di bank bisa langsung tercatat di aplikasi pencatat transaksi keuangan. Tapi sayangnya, di aplikasi Money Manager Expense and Budget lagi-lagi tidak tersedia. Selanjutnya, untuk format laporan di aplikasi ini memiliki bentuk grafik diagram lingkaran yang terpisah, jadi laporannya untuk pendapatan sendiri dan pengeluaran juga tersendiri. Di samping itu, untuk laporannya ada ringkasan pemasukan dan pengeluaran, serta format laporannya itu terdiri dari laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan secara periodik. Maksudnya secara periodik adalah kita bisa mengatur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa atau dari bulan apa sampai bulan apa. Selanjutnya, untuk laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi ini bisa kita ekspor ke dalam format Microsoft Excel. Aplikasi ini beserta fitur-fitur di dalamnya bisa dinikmati dengan gratis. Tapi kalau kalian ingin membuat aplikasi ini menjadi aplikasi premium juga bisa. Kelebihannya, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bebas iklan, kemudian juga aplikasi ini bisa diatur lewat komputer dan juga bisa menikmati account-account yang tidak terbatas yang tersedia di aplikasi ini. Sebelum aku lanjut ke aplikasi yang kedua, aku akan merangkum kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Meskipun Money Manager Expense and Budget merupakan aplikasi yang paling banyak di-download di Play Store, nyatanya aplikasi ini memiliki fitur yang tidak cukup lengkap. Di samping itu, ada beberapa kekurangan, diantaranya adanya iklan yang muncul di tengah-tengah layar pada saat kita sedang mencatat transaksi keuangan. Jadi, menurutku itu cukup mengganggu. Namun, aplikasi ini juga memiliki beberapa kelebihan, di antaranya aplikasi ini sudah mendukung adanya menu penyusunan anggaran, kemudian kategori-kategori yang ada di aplikasi ini sudah ada subkategorinya. Aplikasi yang kedua bernama Money Lover Manager Keuangan, Anggaran, dan Budget. Wow, namanya panjang banget ya. Untuk jumlah download aplikasi ini yaitu sebanyak 5 juta kali dengan rating 4,5. Dan pembuat aplikasi ini yaitu dari Fincify. Untuk tampilan dan menu, aplikasi ini memiliki tampilan yang sederhana, mudah dipahami, tapi fiturnya cukup lengkap. Kemudian untuk fitur pengingat mencatat transaksi di aplikasi ini sudah ada. Kemudian untuk fitur multi wallet juga sudah tersedia. Selanjutnya, untuk kategori pendapatan dan pengeluaran sudah tersedia banyak sekali dan bisa diedit. Selain itu, untuk setiap kategori juga bisa ditambahkan subkategori. Selanjutnya, untuk menu penyusunan anggaran di aplikasi ini sudah tersedia. Kemudian, untuk menu pencatat utang piutang di sini juga sudah ada. Wah, lebih lengkap ya kan dari yang pertama tadi. Kemudian, untuk menu daftar belanja, sayangnya aplikasi ini nggak ada. Lalu untuk menu pembuat sinking fund di aplikasi ini tidak ada juga. Lalu menu connect bank. Aplikasi ini bisa, tapi untuk bank yang ada di Indonesia hanya BCA yang bisa. Tapi ini fitur yang gratis ya, nggak tahu kalau kalian memilih aplikasi yang versi premium. Untuk format laporan terdiri dari berbagai macam seperti laporan singkat plus grafik yang di dalamnya ada diagram batang dan diagram lingkaran. Kemudian ada ringkasan pemasukan dan pengeluaran. Lalu laporannya bisa kita setting dengan waktu bermacam-macam seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kuartal atau laporan per 3 bulanan, kemudian ada laporan tahunan dan laporan periodik.
Untuk laporan keuangannya, bisa kita ekspor ke dalam bentuk file Microsoft Excel atau dengan kode ekstensi file XLS atau dengan kode file CSV. Kesimpulan dari aplikasi Money Lover Manajer Keuangan, Anggaran, dan Budget menurutku sudah cukup lengkap fiturnya. Di sini ada menu pengingat pembayaran tagihan rutin, lalu ada nilai plusnya lagi, ada menu pencatat utang piutang. Di samping itu, aplikasi ini juga tidak banyak iklan, jadi tidak seperti di aplikasi yang pertama, meskipun versinya gratis, pada saat kita sedang mencatat transaksi, tidak ada iklan yang muncul di tengah aplikasi. Lanjut ke aplikasi yang ketiga, nama aplikasinya yaitu Wallet. Aplikasi ini memiliki fitur yang terlengkap di antara aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian untuk jumlah downloadnya, ternyata aplikasi ini sudah di-download lebih dari 1 juta kali dengan rating sejumlah 4,6. Pembuat aplikasi ini yaitu budgetbackers.com. Dilihat dari tampilan pada saat kita pertama masuk ke aplikasinya, itu tampilannya cukup lengkap, tapi masih mudah dipahami, dan fitur-fitur yang tersedia juga sangat lengkap. Lalu untuk fitur pengingat mencatat transaksi itu ada. Kemudian untuk aplikasi multi wallet itu juga sudah tersedia. Lalu untuk kategori pendapatan dan pengeluaran sudah tersedia banyak sekali pilihannya dan bisa diedit, serta juga sudah ada subkategori di tiap-tiap kategorinya. Lanjut ke menu penyusunan anggaran atau budgeting, di aplikasi ini sudah tersedia. Lalu untuk menu daftar belanja, ini juga salah satu yang membedakan, yang membuat aplikasi ini menurutku ya sudah paling lengkap dibanding yang lain, yaitu adanya menu daftar belanja. Lalu untuk menu sinking fund, ini juga sudah ada. Kemudian menu connect bank, itu juga sudah ada, bahkan ini lebih lengkap dibandingkan aplikasi yang Money Lover. Tapi sekali lagi untuk Connect Bank ini hanya untuk bisa melihat riwayat transaksi yang ada di bank tersebut. Namun jika kalian ingin transaksi banknya bisa otomatis tercatat di aplikasi walletnya, kalian harus mengupgrade ke versi yang premium alias berbayar. Untuk format laporan di aplikasi wallet juga tidak kalah lengkapnya dengan aplikasi Money Lover, di mana untuk format laporannya itu terdiri dari laporan saldo, laporan arus kas, laporan pengeluaran, pemasukan, dan laporan yang berbentuk rinci ditambah dengan grafik. Kemudian untuk format laporannya juga bisa diformat dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan periodik. Sebagai tambahan di aplikasi ini, untuk semua format laporan itu disertai dengan grafik yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada lingkaran, ada yang berbentuk batang, dan ada yang berbentuk garis. Untuk laporan keuangannya bisa kita ubah ke dalam bentuk file PDF, file Excel, dan file berekstensi CSV. Lalu untuk biaya berlangganan itu kita bisa mengupgrade-nya, di mana untuk kelebihannya itu adalah rekening yang tidak terbatas, sinkronisasi akun bank yang tidak terbatas, kemudian ada kolaborasi multi pengguna, ada grafik dan laporan yang lebih canggih, serta ada tambahan alat dan widget. Jadi, bisa disimpulkan bahwa aplikasi wallet merupakan aplikasi pencatat transaksi keuangan sehari-hari yang terlengkap, yaitu ada tambahan menu pengingat pembayaran tagihan rutin, lalu ada transaksi pengeluaran itu bisa dilampirkan foto struk belanja atau difoto barang belanjaannya. Dan ada menu pengingat pembayaran hutang yang hendak jatuh tempo. Lanjut ke aplikasi yang keempat, yaitu aplikasinya bernama Catatan Keuangan Harian. Aplikasi ini sudah di-download kurang lebih 1 juta kali dengan rating 4,6. Pembuat aplikasi ini yaitu PT B Group Finansial Indonesia. Dan aplikasi ini hanya bisa untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Lalu untuk fitur pengingat mencatat transaksi sudah ada. Kemudian untuk fitur multi wallet tidak bisa. Kategori pendapatan dan pengeluaran sudah tersedia dan bisa diedit. Karena sangat sederhana, di aplikasi ini tidak tersedia subkategori. Selanjutnya, untuk menu penyusunan anggaran atau budgeting tidak tersedia. Kemudian untuk pencatat utang piutang juga tidak ada. Lalu menu daftar belanja tidak ada. Menu sinking fund juga tidak ada, serta menu connect bank juga tidak ada.
Format laporan di aplikasi ini cukup ringkas dan jelas dalam satu layar yang mencakup ringkasan pemasukan, pengeluaran, sisa saldo, dan di bawahnya ada keterangan per kategori pemasukan dan pengeluaran. Kemudian format laporan ini terdiri dari laporan 7 hari terakhir, laporan 30 hari terakhir, laporan bulan ini, laporan bulan lalu, laporan semuanya, dan laporan periodik. Untuk laporan dalam bentuk grafik, tersedia dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang dengan format laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Dan di aplikasi ini, meskipun sangat sederhana, bisa menghitung rata-rata pemasukan dan pengeluaran per harinya. Kemudian, untuk laporan ini bisa kita ekspor ke jenis file PDF, kemudian ada Microsoft Excel, dan file berjenis teks. Kemudian, untuk paket premium itu ada, tapi hanya untuk menghilangkan iklan. Ringkasnya, aplikasi catatan keuangan harian tampilannya cukup sederhana, begitu juga dengan fitur-fiturnya. Tapi untuk format laporannya tidak kalah lengkap dibandingkan dengan yang lain. Hanya saja menurutku kekurangannya adalah tampilannya kurang menarik. Lanjut ke review yang terakhir, yaitu aplikasi nomor 5. Aplikasinya bernama Catatan Keuangan. Untuk jumlah download, dari keempat yang tadi sudah aku review, ini memang yang paling sedikit, yaitu hanya sekitar 500.000 download. Tapi untuk rating, di antara keempat yang lain, aplikasi ini memiliki rating yang paling bagus, yaitu 4,8. Dan aku melihat komen-komen dari para penggunanya di Play Store, rata-rata cukup puas dengan aplikasi ini. Begitu juga dengan aku, karena aku merupakan salah satu pengguna dari aplikasi ini. Nama pembuat aplikasi ini yaitu Chart Verbruggen. Tampilan menunya sangat sederhana tapi sangat enak dilihat. Orang awam pun yang baru memakai aplikasi ini pasti langsung bisa memakainya karena mudah dipahami. Tapi untuk aplikasi ini hanya fungsinya untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Kemudian untuk fitur pengingat mencatat transaksi sudah ada, namun untuk fitur multi wallet tidak ada. Kemudian menu penyusunan anggaran atau budgeting juga tidak ada. Untuk kategori pendapatan dan pengeluaran sudah tersedia dan bisa diedit, tapi sama seperti nomor 4, ini hanya terdiri dari kategori saja dan tidak tersedia subkategori. Selanjutnya, menu pencatat utang piutang tidak ada, menu daftar belanja juga tidak ada, lalu menu sinking fund apalagi tidak ada, menu connect bank juga tidak bisa. Selanjutnya untuk format laporan di aplikasi catatan keuangan ini, laporannya terpisah antara laporan pemasukan dan laporan pengeluaran. Format laporan di aplikasi catatan keuangan ini terdiri dari laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan periodik. Di samping itu, laporan ini juga tersedia dalam bentuk grafik yang memuat keterangan nominal per kategori. Untuk grafiknya berbentuk diagram lingkaran. Tapi kelemahan di aplikasi ini dibanding dengan aplikasi yang nomor 4, aplikasi ini tidak bisa menghitung rata-rata pemasukan atau pengeluaran per hari. Hasil laporan keuangannya bisa kalian ekspor ke dalam bentuk file PDF, Excel, dan file berekstensi CSV. Penggunaan aplikasi catatan keuangan sejauh yang aku tahu, penggunaannya 100% gratis karena aku mencari menu untuk mengupgrade ke versi premium itu belum aku temukan. Singkat cerita, kesimpulan dari penggunaan aplikasi catatan keuangan ini sangat sederhana, sangat mudah dipahami, dan enak dipakai. Selesai sudah review 5 aplikasi pencatat transaksi keuangan sehari-hari. Kalau aku ranking dari kelengkapan fitur, ranking yang pertama jatuh kepada aplikasi Wallet. Dan ranking yang kedua yaitu aplikasi Money Lover, manajemen keuangan, anggaran, dan budget. Urutan yang ketiga Money Manager Expense and Budget. Urutan keempat ada catatan keuangan harian, dan yang kelima catatan keuangan. Tapi jika aku harus memilih mana yang akan aku pakai untuk keperluan sehari-hari, jika tujuannya aku menginginkan satu aplikasi yang memiliki fitur yang cukup lengkap, bisa untuk anggaran, bisa membuat sinking fund, bisa membuat daftar belanja, laporannya juga cukup lengkap, aku akan cenderung memilih Wallet. Tapi jika aku menginginkan yang penting bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran, tampilannya sederhana, nggak terlalu ribet, aku akan memilih aplikasi yang nomor 5 yaitu catatan keuangan. Namun, bukan berarti untuk aplikasi-aplikasi yang lain yang aku review tadi tidak bagus ya. Kelima aplikasi yang telah aku review adalah aplikasi terbaik yang banyak diminati oleh masyarakat.
Tapi semuanya kembali ke selera masing-masing ya. Di sini aku hanya mereview saja dan ini murni pendapat aku pribadi. Kalau kalian ada yang ingin menambahkan, mungkin reviewnya kurang lengkap, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.